Geger, Indonesia kembali diguncang dengan skandal hukum paling panas dan menghebohkan tahun ini. Apa yang seharusnya menjadi ruang sakral keadilan, kini berubah menjadi arena ricu yang tidak terduga. Bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara, bukan hanya adu argumen yang terjadi, tapi juga adegan yang membuat publik pun semakin tercengang. Suara hakim yang seharusnya dihormati justru dihina terang-terangan, dan nama besar advokat yang seharusnya disegani justru runtuh dalam sekejap. Hal ini pun terjadi dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman Paris Hutapea terhadap Rasman Arif Nasution. Firdaus Oyobo, kuasa hukum Rasman, juga melakukan aksi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan hanya adu argumen, tetapi juga aksi loncat ke atas meja yang membuat ruang sidang pun menjadi medan pertempuran panas. Akibat ulahnya, Firdaus pun kini harus menerima ganjaran pahit yang tidak main-main. Kabarnya, organisasi advokat yang sebelumnya menaunginya kini telah memecatnya. Dan nasibnya pun kini sedang berada di ujung tanduk. Lantas apa kata Hotman Paris menanggapi kabar pemecatan Firdaus? Benarkah pula Hotman pun memiliki sejumlah fakta lain yang mengejutkan terkait Rasman Arif Nasution? Seperti apa pula komentar Farah Tabas yang ikut bersuara dalam pusara panas yang tengah terjadi? Bagaimanakah akhir dari karir Firdaus Oyobo di dunia hukum selanjutnya? Benarkah Mahkamah Agung akan mencabut berita acara sumpahnya? Dan benarkah pula setali 3 uang dengan Firdaus? Diam-diam nasib Rasman pun juga akan ditentukan di tengah kehebohan ini. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, Firdaus Oyobo. Nama yang tiba-tiba melambung setelah aksinya di persidangan Hotman Paris versus Rasman Arif Nasution. Saat itu memang disebutkan melakukan aksi yang di luar dugaan dan dituding sudah mencederai harkat dan martabat pengadilan. Seperti diketahui, alih-alih membela klien, ia pun malah menciptakan kegaduhan yang tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang advokat. Hotman Paris yang hadir pada saat itu sebagai saksi pelapor juga langsung bersuara. Melalui akun media sosialnya, sang pengacara kondang ini pun melancarkan serangan tajam kepada 2 pengacara yang sempat terlibat perseteruan dengannya tersebut. Buntut dari insiden memalukan tersebut, Firdaus pun kabarnya dipecat oleh KAI, Kongres Advokat Indonesia, organisasi yang sebelumnya menaunginya. Tak hanya itu, Hotman pun juga mengingatkan bahwa banyak pengacara yang sudah dipecat dari organisasi advokat, tapi masih bisa dengan mudah untuk pindah ke organisasi lain. Oleh karena itu, ia pun menuntut agar Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Tinggi segera mencabut surat keputusan atau SK dan berita acara sumpah atau BAS milik Firdaus Oyobo. Berita viral pagi ini katanya pengacara yang naik ke meja sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah dipecat oleh KAI. Apakah itu benar? Kalau benar, mohon agar segera KAI mengirimkan surat pemecatannya ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar yang bersangkutan tidak bisa sidang. Hal lain yang perlu dilakukan adalah biasanya pengacara yang dia cepat pecat organisasi, dia akan pindah ke organisasi lain. Karena di sini menyangkut juga penghinaan terhadap pengadilan dan hakim.
kami mohon kepada Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Tinggi agar surat bas berita acara sumpah sebagai advokat juga dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi agar dia benar-benar tidak bisa lagi praktek sebagai pengacara, ya. Jadi yang perlu dibatalkan itu SK advokatnya dan surat berita acara sumpah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi. Bagaimana dengan itu pengacara yang mengatakan hakim koruptor karena dia berprofesi sebagai pengacara? Apakah organisasinya punya nyali untuk memecat dia? Dan juga mohon agar KPT dan Ketua Mahkamah Agung juga mencabut surat bas dari orang yang teriak-teriak di sidang koruptor. Salam Hotman Paris. Namun rupanya tak hanya Firdaus, Rasman Nasution ternyata juga jadi sasaran tembak Hotman Paris. Masih dalam unggahan di media sosialnya, ia pun mengungkapkan bahwa Rasman juga pernah dipecat dari organisasi advokat sebelumnya. Menurutnya, celah dalam sistem hukum di Indonesia bisa membuat Rasman tetap bisa berpraktek. Oleh karena itu, ia pun menyarankan agar pemecatan itu harus diikuti dengan pencabutan berita acara sumpah. Sekali lagi, Hotman pun mengajak netizen untuk ikut bersuara. Ia pun meminta masyarakat mendesak Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Tinggi untuk mencabut berita acara sumpah Rasman dan Firdaus. Si Botak juga pernah dipecat oleh organisasi pengacara. Si Botak juga pernah dipecat, tapi dia pindah ke organisasi pengacara lain. Itulah kelemahan organisasi pengacara di Indonesia. Maka agar sanksi pemecatan dengan mencabut kartu advokat itu efektif, harus ditindaklanjuti dengan pencabutan surat bas berita acara sumpah oleh Pengadilan Tinggi. Maka semua netizen yang ingin dua orang pengacara itu segera dijatuhkan sanksi, agar mengirimkan surat desakan ke Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Tinggi DKI agar dicabut berita acara sumpahnya, ya, surat basnya, ya, agar dicabut. Demikian juga klien-klien. Kalau pengacara Anda sudah dibuat marah, sudah membuat marah para hakim, masih teruskah Anda memakai dia sebagai pengacaramu? Jangan bahayakan kasusmu. Masih banyak pengacara-pengacara yang terbaik di Indonesia ini. Sekali lagi, Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi cabut surat basnya berita acara sumpah. Itu satu-satunya agar efektif pemecatan. Ya, drama Pengadilan Negeri Jakarta Utara pun belum berakhir setelah insiden memalukan di ruang sidang di mana disebutkan oleh Hotman bahwa hakim pun dihina secara terang-terangan dengan teriakan kata koruptor. Hotman Paris pun tidak tinggal diam. Dalam serangannya, ia pun juga menghimpun bantuan dari Ikatan Hakim Indonesia untuk mengambil tindakan tegas dengan mengusulkan pencabutan berita acara sumpah dari dua pengacara yang terlibat dalam kegaduhan tersebut, yaitu Rasman Nasution dan Firdaus Oyobo. Halo Ikatan Hakim Indonesia. Ikatan Hakim Indonesia. Apakah kamu membiarkan hakim anggotamu dihina terang-terangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara? Disebutkan terang-terangan di sidang, koruptor. Saran Hotman kepada Ikatan Hakim Indonesia, usulkan ke Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Tinggi agar mencabut surat bas berita acara sumpah dari dua pengacara tersebut. Kalau berita acara sumpah dicabut, maka dia tidak bisa praktek hukum selamanya. Kalau cuma kartu advokat yang dicabut, dia bisa pindah organisasi lain. Sekali lagi, Ikatan Hakim Indonesia, di mana marwah para hakim? Tegakkan harga diri hakim, ya. Itu orang dua pengacara itu nggak ada apa-apanya itu, ya. Tinggal cabut surat basnya, selesai dia.
Meski begitu, bukan hanya menghantam dunia advokat dan peradilan saja. Kini, Hotman Paris pun juga memperingatkan masyarakat luas, terutama bagi para pengusaha yang tengah berperkara. Menurut Hotman, seorang pengacara yang sudah terlibat masalah hukum bisa berdampak buruk terhadap kliennya. Menurutnya, lebih baik segera mencari pengacara lain dan jangan tergoda karena murah atau bahkan gratis, karena bisa jadi akan menyusahkan kasusmu. Sumbangan pemikiran kepada para warga maupun pengusaha yang sedang berperkara, baik perdata atau pidana, yang memakai pengacara. Kalau pengacara kamu itu juga bermasalah, misalnya jadi terdakwa, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang seolah-olah membuat pengadilan tidak senang, hati-hati agar kau mempertimbangkan untuk segera mengganti pengacara kamu. Karena nanti perbuatannya yang tidak ada kaitan dengan perkara kamu bisa berakibat terhadap perkara kamu. Ya, image-nya, itu sangat mempengaruhi. Jadi segera cari pengacara lain, walaupun kamu itu gratis, artinya tidak membayar pengacara tersebut, mendingan cari pengacara lain yang tidak menyusahkan masa depan kasusmu. Citra dan perbuatan dia, apalagi status terdakwa, bisa berakibat sangat jelek terhadap perkara kamu. Segera minta berkas kamu, cari pengacara yang lain. Ada ribuan pengacara. Sementara itu, dengan pernyataan menohok dari Hotman Paris Hutapea, masyarakat pun tentu dibuat penasaran dengan respon dari KAI dalam hal ini. Lantas apa kata Petrus Balapationa sebagai Wakil Presiden KAI? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Setelah resmi dipecat dari Kongres Advokat Indonesia, nasib Firdaus Oyuwobo pun kini semakin terancam. Wakil Presiden KAI, Petrus Balapationa pun akhirnya buka suara. Dan ia pun menegaskan bahwa KAI tidak hanya memberhentikan Firdaus saja, tetapi juga mengajukan surat resmi kepada Mahkamah Agung untuk mencabut berita acara sumpah miliknya. Yang secara bulat memutuskan supaya DPP KAI bersurat kepada Mahkamah Agung supaya Mahkamah Agung mencabut berita acara sumpahnya melalui Pengadilan Tinggi Banten karena dia dilantik di Pengadilan Tinggi Banten. Ini bukan keputusan yang tiba-tiba karena ini kan sudah viral dan merugikan Kongres Advokat Indonesia dan wibawa pengadilan atau wibawa ruang persidangan itu sendiri. Rapatnya tanggal 8 Februari, pemecatan kemarin tanggal 9. Seolah tidak mau kalah, Firdaus Oyuwobo yang sebelumnya sempat mengklaim bahwa dirinya telah mengundurkan diri dari KAI sebelum dipecat. Namun pernyataan itu pun langsung dimentahkan oleh KAI. Mereka pun menegaskan bahwa tidak pernah menerima surat pengunduran diri dari Firdaus Oyuwobo. Bahkan KAI pun juga menyebutkan bahwa tindakan Firdaus telah mencoreng dunia advokat dan juga merusak marwah peradilan. Sebagai tindak lanjut, KAI pun juga memastikan bahwa mereka telah meminta Mahkamah Agung untuk segera mencabut berita acara sumpah milik Firdaus melalui Pengadilan Tinggi Banten. Dengan demikian, menurutnya tidak lama lagi Firdaus pun tidak akan bisa lagi berpraktek sebagai pengacara. Ya, saya tidak diberhentikan. Dalil mereka saya diberhentikan, tapi dalil saya mengundurkan diri secara terhormat. Karena 6 bulan sebelum saya diberhentikan hari ini katanya, saya sudah mengundurkan diri pada bulan 2. Saya mengundurkan diri, tapi saya dilarang oleh anggota grup. Termasuk saya bicara pada Pak Anwar. Saya sudah mengundurkan diri, karena saya tidak profesional Kongres Advokat Indonesia. Gitu. Jadi hari ini kalau saya dibilang dipecat secara tidak hormat,
Memangnya saya polisi? Ada pecat tidak terhormat. Bagaimana cara pecat tidak terhormat? Ada SOP-nya. Ada yang namanya kode etik, ya kan, Dewan Etik harus turun memeriksa saya. Tidak liar seperti itu. Kalau organisasi di bawah liar begini, kabur anggotanya. Besok pindah, Pak. Ada 70 lebih anggota organisasi advokat sekarang ini. Ada 70 lebih perhimpunan advokat dan perkumpulan advokat. Kalau KAI tidak profesional, kabur, pindah semua, percaya sama saya. Profesional nggak perlu desakan, hukum itu tidak boleh diintervensi. Sesuai dengan rule-nya, Undang-Undang Advokat mengatakan bahwa kalau ada kesalahan advokat harus diperiksa di DKPP. Ya, Dewan Kode Etik Profesi. Gitu. Jadi artinya di sinilah ketidakprofesionalan memimpin organisasi. Gitu loh. Kok ada organisasi kayak gini gitu? Ini organisasi profesi loh, organisasi terhormat, officium nobile. Oh enggak. Setelah kita pecat baru dia mengundurkan diri, itu nggak masalah, ya. Tetapi sebelum dia mengundurkan diri itu, kami sudah lebih dahulu memecat karena dia tidak pernah mengajukan permohonan pengunduran diri dari Kongres Advokat Indonesia. Karena dia anggota dari KAI, maka KAI memutuskan untuk memecat. Kalau dia menyatakan mengundurkan diri, tidak pernah ada surat permohonan pengunduran diri kepada DPP KAI. Alukan KAI ya Bang ya. Maka dia sekarang pindah ke organisasi namanya Forum Warung Para Advokat. Forum Warung Para Advokat itu. Dia anggota nomor 2 itu di postingannya itu. Baru 2 anggota Bang. Iya, di suratnya, dan organisasi itu kantornya di Ambarawa sana. Dia sudah merugikan advokat, merugikan kita semua, dan apalagi marwah pengadilan sudah diinjak-injak. Tadi juga waktu kita kongres kan dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung dan hampir 15 menteri, dan artinya wakil menteri hampir 30 orang, termasuk utusan presiden ada 4 atau 5 kan. Itu juga Ketua Mahkamah Agung menegaskan bahwa pengacara berpraktek itu harus menjaga integritas gitu loh, ya. Gitu, dan itu ya, ditujukan menyindir kepada pengacara-pengacara yang model seperti itu kan. Jadi untuk pencabutan BAS-nya itu adalah kewenangan mahkamah melalui pengadilan tinggi, dan dalam rekomendasi itu ditetapkan juga bahwa DPP Kongres Advokat Indonesia, dalam hal ini Presiden dan Sekjen, harus bersurat ke Mahkamah Agung supaya berita acara sumpahnya dicabut oleh Pengadilan Tinggi Banten. Di tengah kehebohan yang terjadi, ada satu nama yang cukup vokal membahas kehebohan yang terjadi antara kubu Rasman Nasution dan Hotman Paris, yaitu Farhad Abbas. Ya, selalu muncul di tengah heboh nama para seterunya itu. Menariknya, Farhad pun melontarkan kata-kata yang seolah ingin mendukung Firdaus Oyuwobo yang disebutkannya sebagai koboi cengeng tersebut. Lantas apa kata Farhad soal dugaan pemecatan Firdaus Oyuwobo yang dilakukan oleh organisasi KAI? Saya Cika Bode, selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Ya, di tengah kabar panasnya perihal pemecatan Firdaus Oyuwobo, Farhad Abbas kembali muncul dengan komentar pedasnya. Ia pun menilai bahwa Rasman Nasution harus bertanggung jawab atas nasib Firdaus yang kini kehilangan pekerjaannya sebagai pengacara. Menyebut Firdaus dengan panggilan koboi cengeng, menurut Farhad, hal tersebut tidak akan terjadi jika Firdaus tidak membela Rasman. Tak hanya itu, Farhad Abbas pun juga mengungkit peringatan yang sebelumnya telah ia berikan kepada Firdaus. Mengaku sempat meminta Firdaus untuk minta maaf ke pengadilan dan juga hakim. Apa daya, hal tersebut pun tidak terjadi. Dan kabarnya, Firdaus pun akan banyak kehilangan pekerjaannya sebagai pengacara karena hal tersebut. Lantas bagaimanakah pula akhir dari karir Firdaus Oyuwobo di dunia hukum selanjutnya? Benarkah Mahkamah Agung benar-benar akan mencabut berita acara sumpahnya? Benarkah pula setali 3 uang dengan Firdaus? Diam-diam, nasib Rasman pun juga akan ditentukan di tengah kehebohan ini. Koboi cengeng sudah dipecat menjadi pengacara. Mulai hari ini, kura-kura ninja wajib menanggung biaya koboi cengeng, anaknya dan istri-istrinya
karena gara-gara membela kura-kura ninja, Cowboy Cengeng dipecat dan tidak akan digunakan jadi pengacara lagi oleh siapa saja di Indonesia. Nggak laku lagi. Dan saya udah ingatkan kau, Cowboy Cengeng, suruh minta maaf ke pengadilan, ke hakim. Kamu nggak mau kan? Kamu bilang kamu dapat kuasa dari kura-kura ninja. Kamu bilang kamu ada Tuhan. Bicara Tuhan tapi kamu premanisme, cengeng kamu ya. Tuh, dulu laporan saya inilah titik awalnya kenapa kamu dipecat. Sehingga itu seketika hanya lompat naik kursi di ruang sidang itu membuat Cowboy Cengeng dicopot. Copot jantungnya, copot segalanya gara-gara membela kura-kura ninja. Gak ada gunanya, gue udah bilang. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.